Halo guys, perkenalkan nama saya Taba Jodiwanti dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Desita Cakrangreini. Kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen persediaan dengan metode EOQ. Bayangkan sebuah perusahaan jasa reparasi lemari es. Setiap hari, teknisinya membutuhkan suku cadang untuk memperbaiki lemari es pelanggan. Namun, jika stok terlalu banyak, perusahaan akan mengalami pemborosan biaya penyimpanan. Sebaliknya, jika stok terlalu sedikit, pelayanan kepada pelanggan bisa terganggu. Lalu, bagaimana caranya agar perusahaan dapat memastikan stok suku cadang selalu tersedia tanpa membuang-buang biaya? Solusinya yaitu perusahaan dapat menghitung Economic Order Quantity atau EOQ untuk manajemen persediaan mereka. Tahukah kamu apa itu EOQ? Manajemen persediaan metode EOQ. Menurut Kasmir pada tahun 2010, EOQ adalah jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan pembelian yang optimal untuk mencari berapa total bahan yang tetap untuk dibeli dalam setiap kali pembelian untuk menutup kebutuhan selama satu periode. Total biaya pemesanan. Dalam perhitungan biaya total persediaan, bertujuan untuk membuktikan bahwa dengan terdapatnya jumlah pembelian barang dagangan yang optimal yang dihitung dengan metode EOQ akan mencapai biaya total persediaan yang minimal. Total biaya pemesanan atau penyiapan dan biaya penyimpanan dapat dijelaskan dengan persamaan berikut. TC sama dengan PD dibagi Q ditambah CQ dibagi 2, sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya pengangkutan, di mana PC sama dengan total biaya pemesanan atau penyiapan dan biaya angkut, lalu P merupakan biaya penempatan dan penerimaan pesanan atau biaya penyiapan proses produksi, lalu D merupakan permintaan tahunan yang diketahui, lalu Q merupakan jumlah unit yang dipesan setiap kali pemesanan dilakukan atau ukuran lot untuk produksi, dan C adalah biaya penyimpanan 1 unit persediaan selama 1 tahun. Ayo kita ilustrasikan. Aplikasikan rumus pada perusahaan jasa reparasi lemari es. Diketahui D sama dengan 10.000 unit, Q sama dengan 1.000 unit, P sama dengan $25 per pesanan, dan C sama dengan $2 per unit. Maka TC sama dengan $250.000 yang dihasilkan dari P dikali dengan D per 1.000 unit ditambah $2.000 yang dihasilkan dari C dikali dengan Q per 2 sama dengan $250 ditambah $1.000 yang menghasilkan $1.250. Total biaya tahunan mencapai $1.250, tetapi belum tentu merupakan total biaya yang terendah. Menghitung EOQ. Dalam EOQ digunakan asumsi-asumsi untuk menyederhanakan sistem persediaan, yaitu perusahaan dapat menggunakan EOQ apabila dalam pemesanan jumlahnya diketahui dan besarnya sama, lalu tidak ada diskon kuantitas. Karena EOQ merupakan kuantitas yang meminimalkan persamaan, maka rumus untuk menghitung kuantitas ini dapat dengan mudah diturunkan. Q sama dengan EOQ sama dengan akar 2PD per C, di mana P adalah biaya penempatan dan penerimaan pesanan atau biaya penyiapan proses produksi, D sama dengan permintaan tahunan yang diketahui, dan C sama dengan biaya penyimpanan 1 unit persediaan dalam 1 tahun. Ayo kita ilustrasikan. Dengan menggunakan data sebelumnya, maka EOQ dapat dihitung dengan EOQ sama dengan akar 2 dikali $25 dikali 10.000 per $2 sama dengan akar 250.000 sama dengan 500. Maka hasil perhitungan EOQ adalah 500 unit. Jika 500 unit dipesan, maka total biaya pesanan dan pengangkutan masing-masing menjadi $500, sehingga total biaya keseluruhan turun menjadi $1.000. Tentunya ini lebih efisien dibandingkan dengan perhitungan pesanan sebelumnya. Titik pemesanan ulang atau reorder point.
Selain menghitung Economic Order Quantity atau EOQ, perusahaan perlu mengetahui kapan perusahaan harus melakukan pembelian barang dagang kembali atau reorder point. Menurut Fahmi pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa reorder point adalah titik di mana suatu perusahaan atau institusi bisnis harus memesan barang atau bahan guna menciptakan kondisi persediaan yang terus terkendali. Titik pemesanan ulang adalah titik waktu ketika pesanan baru harus dilakukan atau penyiapan dimulai. Dengan mengetahui tingkat penggunaan dan waktu tunggu, kita dapat menghitung titik pemesanan ulang atau ROP yang dapat mencapai tujuan ini, yaitu ROP sama dengan tingkat penggunaan dikali waktu tunggu. Asumsikan bahwa produsen menggunakan 50 suku cadang per hari dan waktu tunggu adalah 4 hari. Jika demikian, pesanan harus dilakukan ketika tingkat persediaan suku cadang lemari es turun menjadi 200 unit. Selanjutnya, persediaan pengaman atau safety stock. Menurut Hedjanto pada tahun 2017 menyatakan bahwa untuk memesan suatu barang sampai barang itu datang diperlukan jangka waktu yang bisa bervariasi dari beberapa jam sampai beberapa bulan. Perbedaan waktu antara saat memesan sampai barang datang dikenal dengan istilah waktu tunggu tenggang atau lead time. Dengan adanya persediaan pengaman, titik pemesanan ulang dihitung sebagai berikut. ROP sama dengan tingkat penggunaan rata-rata dikali waktu tunggu ditambah safety stock, yang dimana persediaan pengaman atau safety stock ini berasal dari penggunaan maksimum dikurangi penggunaan rata-rata dikali dengan waktu tunggu. Ayo kita ilustrasikan. Untuk contoh komponen lemari es sebelumnya, titik pemesanan kembali dengan persediaan pengaman dihitung sebagai berikut. Diketahui penggunaan maksimum sama dengan 60, penggunaan rata-rata sama dengan 50, waktu tunggu 4 hari, maka safety stock sama dengan 60 dikurangi 50 dikali 4. Hasilnya safety stock sama dengan 40. Maka ROP setelah persediaan pengaman ada yaitu ROP sama dengan 50 dikali 4 ditambah 40 sama dengan 240 unit. Jadi, dengan metode EOQ, perusahaan dapat mengelola persediaan dengan efisien, mengurangi biaya, dan memastikan stok selalu tersedia tepat waktu. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih sudah menonton.